Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis film, yaitu yang berjudul My Sassy Girl. Berikut anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Erlangga Wisnuwardana, yang kedua Venansius Wilven, yang ketiga Edelweiss Jayadipura, yang keempat Raigar Fahri, yang keempat Adinda Febianti, yang keenam Wanda Aurelia Putri Afif, yang ketujuh Ulvan Ramasari, atau saya selaku moderator, yang terakhir ada Salsabila Dwi Reski. Baik, selanjutnya berikut pendapat kami tentang beberapa scenes dari film My Sassy Girl. Yang pertama adalah listening, yang akan dijelaskan oleh Erlangga. Dalam konteks komunikasi interpersonal, listening atau mendengarkan merujuk pada proses aktif, memperhatikan dan memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk secara efektif menerima, memproses, dan memberikan respon terhadap pesan yang diterima melalui pendengaran. Berikut contoh scene yang mengandung teori listening. Ini dia yang nulis? Iya, dia sendiri yang nulis. Seriusan? Serius? Tapi lo tahu kan, gue belum jadi produser, masih asisten produksi lo. Iya tahu, tapi kan lu bisa tawarin ke produser atau sutradara mana gitu, Mbak Mira Lesmana atau Mas Anung Barbantio. Doain gue aja, supaya gue yang jadi produser. Ya tapi kan itu masih lama, Riz. Sabar, sabar dikit lah jadi manusia. Ini aja gue baru terima, baru baca-baca. Kenapa sih? Lu beneran jatuh cinta sama cewek ajaib ini ya? Iya. Riz. Pada scene tersebut, menit 59-15 detik sampai menit 1 jam menunjukkan bahwa interaksi yang terjadi pada kedua tokoh, di mana tokoh Gian dan Aris saling bergantian mendengarkan argumen satu sama lain. Interaksi yang terjadi ketika Aris menanyakan apakah naskahnya benar-benar ditulis sendiri oleh Sisi, dan Gian pun menjelaskan bahwa memang benar ditulis sendiri oleh Sisi. Lalu, Aris pun percaya dengan mendengarkan penjelasan Gian dengan seksama. Itu yang mau gue kasih lihat ke lo. Setiap hari, setiap senja. Kalau lo berdiri di sini, itu yang bakal lo lihat. Di tengah dunia yang akan terus berubah, ada hal-hal yang gak pernah berubah. Pada scene 55-35 detik sampai 55-58 detik menunjukkan bahwa terjadi interaksi listening antara tokoh yang bernama Gian yang mendengarkan perkataan dari tokoh yang bernama Sisi dengan seksama. Gian mendengarkan argumen Sisi yang mengatakan kalau di tengah dunia yang terus berubah, ada hal yang tidak perlu berubah. Kemudian Gian pun menanggapi dengan ekspresi wajah yang kebingungan. Nah, selanjutnya ada teori persepsi. Persepsi dalam konsep komunikasi interpersonal mengacu pada cara individu memahami dan menginterpretasikan pesan yang diterima dari orang lain dalam interaksi satu-satu. Ini melibatkan cara seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan informasi yang diberikan oleh orang lain melalui ucapan, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan sinyal nonverbal lainnya. Nah, berikut merupakan cuplikan scene dari teori persepsi. Nah, pada scene tersebut menjelaskan bahwa Gian melihat Sisi yang masih menggunakan kalung pemberian mantannya. Dan pada adegan tersebut, terjadilah komunikasi nonverbal, terlihat adanya sinyal nonverbal yang ditunjukkan, lalu Gian menginterpretasikannya pesan tersebut dengan menunjukkan wajah yang terlihat sedih. Akan tetapi, Gian tetap berlaku seperti biasa saja di depan Sisi agar Sisi tidak mengetahui bahwa Gian cemburu akan hal tersebut. Lalu lanjut ke konsep diri. Konsep diri dalam konteks komunikasi interpersonal mengacu pada persepsi individu tentang dirinya sendiri. Ini mencakup pemahaman individu tentang nilai-nilai, sikap, keyakinan, keinginan, dan citra dirinya. Nah, konsep diri adalah fondasi yang kuat dalam mempengaruhi interaksi dan komunikasi antar individu. Mana kok nggak ada adegan ciumannya? Kan bukan film romantis. Ya tetap aja harusnya kan ada adegan. Yang penting seru lah. Pada scene 4, menit 34 detik 30, terjadi komunikasi verbal mengenai konsep diri pribadi di mana ketika Sisi memberikan skenario film kepada Gian, diketahui bahwa Sisi memiliki keinginan menjadi penulis skenario film. Nah, Sisi yang memiliki keyakinan kuat, meskipun skenario yang dibuat Sisi terasa berbeda dengan skenario film pada umumnya, bahkan Gian sempat memberikan sedikit komentar, namun Sisi tetap percaya kepada skenario yang sudah ia buat. Hal tersebut menunjukkan konsep diri Sisi yang memiliki sikap dan keyakinan yang kuat. Nah, lalu di sini ada konsep teori nonverbal. Nonverbal dalam konsep komunikasi interpersonal merujuk pada semua bentuk komunikasi yang tidak melibatkan kata-kata atau bahasa lisan,
Ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, postur tubuh, gerakan tangan, intonasi, suara, jarak fisik antara individu, sentuhan, dan isyarat lainnya yang digunakan dalam interaksi antar manusia. Nah, lalu di sini ada sedikit cuplikan film tentang scene nonverbal tersebut. Sana. In hope to feel his lonely heart another sorrow. I feel I need to miss someone that I don't yet know. Can I? Nah, penjelasannya yaitu pada menit 1 menit 25 detik akhirnya Gian pun naik ke dalam keretanya dan berhenti di dekat pintu masuk. Lalu dia menghadap ke belakang untuk melihat Sisi, dan di situ saya melihat adanya komunikasi nonverbal, yaitu Sisi menggelengkan kepalanya seolah-olah menyuruh Gian untuk tidak kembali lagi ke posisi Sisi. Setelah itu Sisi menyuruhnya masuk ke dalam kereta dengan mengangkat kepalanya. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari emosi. Emosi memainkan peran penting dalam konsep komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, dan emosi dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi, persepsi kita terhadap pesan, dan respon kita terhadap orang lain. Nah, ini kayak Raya. Tadi katanya nggak punya rumah. Nah, itu kiasan, tolol. Jangan katain pacar saya tolol. Yang tolol itu masnya. Kalau semua orang kayak mas berpikir menyelesaikan masalah dengan bunuh diri, populasi manusia di dunia ini bakal berkurang banyak dalam waktu yang cepat, mas. Tapi kamu nggak ngerti rasanya dari saya. Analisis pada scene 6 pada menit 49.53 detik sampai menit 52.54 detik, adegan tersebut menunjukkan bahwa munculnya emosi yang ditunjukkan Sisi ketika merespon pernyataan tokoh berambut panjang yang ingin melakukan tindakan bunuh diri. Sisi memarahi tokoh berambut panjang tersebut dengan tegas. Respon Sisi tersebut menunjukkan bahwa emosi dapat mengubah cara kita berkomunikasi. Baik, selanjutnya ada konflik. Konflik dalam konsep komunikasi interpersonal lebih merujuk pada perbedaan pendapat, kepentingan, atau persepsi antara dua orang atau lebih yang terlibat dalam interaksi komunikasi. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, mulai dari ketidaksepakatan kecil hingga konflik yang lebih serius dan kompleks. Berikut cuplikan mengenai konflik pada scene 7. Udah berapa lama pacaran sama anak saya? Kamu tuh kerja di mana? Masih kuliah, Om. Kuliah? S2. Engineering. Enji apa? Enji apa? Engineering, teknik. Loh, tapi Sisi bilang sama tante, kamu katanya udah kerja. Yang bener yang mana? Kuliah atau kerja? Selanjutnya penjelasan mengenai konflik pada scene tersebut, yaitu pada scene menit ke 1 jam 3 menit 24 detik menunjukkan sebuah konflik ketika kedua orang tua Sisi bertanya kepada Gian. Orang tuanya mengira kalau Gian sudah bekerja, namun ternyata kenyataannya Gian masih berkuliah. Perbedaan persepsi yang terjadi di antara mereka lah yang memicu konflik terjadi, yang bahkan memperburuk hubungan antara Gian dan Sisi. Lalu Dari mana? Dari aku. Ini kenapa basah? Tadi aku. Ke rumah tante Ruth nggak? Iya, tadi aku udah di jalan kereta. Ma. Hah? Ma. yang kedua, konflik pada scene ke-8 dan penjelasan mengenai konflik pada scene tersebut, yaitu pada adegan di menit 17 dan detik 17, dialog Gian bersama ibundanya yang menyuruh Gian untuk tidur di luar karena sudah melupakan janjinya, merupakan salah satu bagian dari konflik yang terjadi. Adegan tersebut menunjukkan telah terjadi perbedaan pendapat dan juga kepentingan yang mengakibatkan konflik tersebut terjadi. Lalu ada teori bahasa. Bahasa dalam konteks komunikasi interpersonal merujuk pada sistem simbolik yang digunakan oleh individu untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Ini mencakup penggunaan kata-kata, frasa, tanda-tanda, dan ekspresi nonverbal untuk menyampaikan pesan dan memahami makna dalam konteks interpersonal. Berikut merupakan cuplikan yang menunjukkan teori bahasa. Settingnya di Banda Naira. Tahun lampau. Waktu buah pala masih berjaya. Ada buruh perkebunan yang sebenarnya punya cita-cita jadi pelaut. Terus ketemu sama seorang perempuan dari masa depan.
Lalu penjelasan pada scene yang terjadi pada menit 57:36 detik. Ketika Gian dan Sisi mengobrol, menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh tokoh Sisi menggunakan frasa dan kata-kata yang cukup menarik. Berikut merupakan dialog yang menjadikan scene tersebut termasuk dalam materi bahasa. Settingnya di Banda Neira. Tahun lampau, waktu buah pala masih berjaya. Ada buruh perkebunan yang sebenarnya punya cita-cita jadi pelaut. Terus, ketemu sama seorang perempuan dari masa depan. Kemudian selanjutnya ada communication in close relationship. Communication in close relationship itu menjelaskan tentang bagaimana hubungan interpersonal dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hubungan dekat atau intim antar individu. Seperti contohnya teman dekat, keluarga, pasangan romantis, atau individu-individu lainnya yang memiliki ikatan emosional yang kuat. Berikut sedikit cuplikan dari adegan tersebut. Pak, please Pak, bukain Pak. Jangan. Kenapa Bapak nggak segian? Sayang, dia nggak sayang Papa. Ya, sayang. Baru kemarin. Papa tidur di luar, masa lagi? Dia tidur di mana Pak? Di luar, di mana lagi? Dalam adegan tersebut dapat dilihat ada pembicaraan antara Gian dan ayahnya yang enggan membantu Gian menyelesaikan masalahnya bersama ibundanya. Sikap yang ditunjukkan ayahnya tersebut menunjukkan bahwa di keluarga Gian memiliki orientasi komunikasi yang rendah dan orientasi konformitas yang tinggi. Karena baik ayahnya maupun Gian memiliki ketaatan pada otoritas yang tinggi yang dipegang oleh ibundanya dan enggan untuk membagi perasaan satu sama lain. Baik, kesimpulannya, komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang dimana komunikasi ini biasanya dilakukan secara tatap muka. Dengan hal ini, seorang komunikator mampu merangkai kata atau pesan yang kemudian disampaikan kepada komunikan sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif. Setelah melakukan analisis film My Sassy Girl dalam cerita tersebut, elemen-elemen komunikasi interpersonal berperan penting dalam membentuk interaksi, mempengaruhi persepsi, mengungkapkan emosi, mengatasi konflik, dan memperkuat hubungan antara karakter-karakter yang terlibat dalam film tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.